Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Rizky Murad Maharaputra dengan NIM 1301200453. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul penggunaan Natural Language Processing untuk pembelajaran bahasa. Nah, pertama ada abstraknya dulu, yaitu dimiliki dengan 4 poin penting ini. Penerapan NLP dalam pembelajaran bahasa, fokus pada analisis sentimen, pemodelan bahasa, penerimaan otomatis, pengukuran efektivitas, yaitu dengan mengukur melalui precision, recall, F1 score, dan untuk mengukur koreksi yang diberikan. Lalu pembelajaran adaptif yang diukur dengan melihat peningkatan skor yang nantinya akan diuji kepada siswa SMA. Lalu ada interaksi virtual dengan penutur asli yang dievaluasi berdasarkan akurasi pengenalan ucapan dan relevansi percakapan menggunakan metrik seperti word error rate dan BLEU score. Lalu yang keempat yaitu analisis kepuasan dan keterlibatan pengguna. Nah, lanjut, untuk latar belakangnya sendiri, NLP memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembelajaran bahasa seperti menyediakan umpan balik otomatis, lalu materi pembelajaran adaptif, dan alat evaluasi yang lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang tradisional. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah konsep baru dalam pembelajaran bahasa dengan memanfaatkan teknologi NLP. Yang pertama ada sistem umpan balik otomatis, yaitu menggunakan analisis teks dan memberikan koreksi dan saran dalam pembelajaran bahasa. Lalu ada pembelajaran adaptif, menyediakan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kemajuan siswa. Lalu ada interaksi virtual dengan penutur asli menggunakan chatbot berbasis NLP untuk mensimulasikan percakapan dengan penutur asli sehingga meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Nah, selanjutnya ada 4 rumusan masalah di sini. Yang pertama, lingkupan bahasa. Jadi penelitian ini hanya akan dibatasi pada pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, English as a foreign language. Lalu untuk komponen NLP yang digunakan, penelitian ini akan mencakup analisis teks untuk umpan balik otomatis, algoritma pembelajaran adaptif untuk menyesuaikan materi pembelajaran, dan chatbot untuk simulasi percakapan dengan penutur asli. Lalu yang ketiga, yaitu populasi penelitian ini adalah anak-anak SMA di wilayah perkotaan dengan akses internet memadai, dan untuk evaluasi metriknya akan diukur melalui tes pretest dan post-test pembelajaran, survei kepuasan pengguna, dan matriks evaluasi NLP seperti precision, recall, dan F1 score. Oke, untuk kajian pustakanya di sini saya memiliki 2 referensi, yaitu yang pertama Natural Language Processing and its Use in Education yang membahas tentang pentingnya Natural Language Processing NLP dalam meningkatkan pembelajaran bahasa, dan yang kedua yaitu Natural Language Processing Emerging Neural Approaches and Applications. Jadi buku ini itu bukan buku jurnal, merupakan kumpulan penelitian terbaru di bidang pemrosesan bahasa alami atau NLP. Topik-topik utama yang dibahas dalam buku antara lain seperti pemahaman bahasa alami, penerjemah mesin, analisis sentimen, dan penambangan opini, lalu juga ada pencarian dan pengambilan informasi. Nah, untuk perancangan sistemnya nanti kita butuh rencana kebutuhan datanya. Jadi dibutuhkan data yang mencakup berbagai aspek pembelajaran bahasa yang meliputi seperti korpus teks, data dari British National Corpus bisa digunakan sebagai sumber utama. Lalu dataset pelajaran bahasa, dataset yang berisi materi pelajaran bahasa Inggris tentunya, latihan tata bahasa, kosakata, keterampilan membaca dan menulis, dataset dialog juga untuk melatih chatbot dalam simulasi percakapan, dan data pengguna demografi siswa termasuk seperti usia, tingkat pendidikan, digunakan untuk sebagai sistem umpan balik nantinya dari chatbot. Lalu yang kedua itu adalah pengumpulan dan pre-processing data. Jadi di sini kita ambil datanya dari British National Corpus contohnya, dan pre-processingnya digunakan tokenisasi, normalisasi, lemmatisasi, dan stemming, dan juga anotasi. Untuk pengujinya sendiri digunakan pengujian umpan balik otomatis, pengujian personalisasi materi, pengujian simulasi percakapan, dan pengujian pengguna. Lalu yang terakhir, arsitektur sistem dari perancangan sistem ini adalah data layer yang menyimpan data untuk korpus teks,
processing layer untuk membersihkan dan mempersiapkan datanya, modul NLP untuk analisis teks, koreksi tata bahasa, dan personalisasi materi. Lalu untuk application layernya sendiri yaitu antarmukanya untuk pengguna, siswa dan pengajar, chatbot untuk simulasi percakapan dan memberikan umpan balik. Dan ada evaluation layer yang nantinya akan menguji dari siswa tersebut. Oke, ini untuk daftar pustakanya. Yang pertama, Natural Language Processing and its Use in Education by Khalid M. Al-Hawiti. Yang kedua adalah kumpulan paper jurnal dan diedit oleh beberapa orang. Oke. Ya, itu saja untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengesankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.